Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik yang hebat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam tatap maya. Ini saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah memakai wearbox semua. Ini menandakan kalau kalian itu termasuk hebat, rapi-rapi semua. Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Dandi karena sudah memimpin doa. Selanjutnya yaitu untuk absensi. Kehadiran hari ini adakah yang belum hadir? Saya lihat di Google Form-nya dulu. Nah, di sini ada yang sudah mengisi. Coba saya absensi dulu untuk kehadiran hari ini. Yang pertama Ainun Najib. Hadir. Yang kedua Indri Mustikorini. Indri Mustikorini. Yang ketiga Radia Dandi. Hadir, Pak. Yang keempat Indah Trisanti. Hadir, Pak. Yang kelima Siti Khairiyah. Hadir, Pak. Siti Khairiyah. Yang keenam Sari Hidayah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang ketujuh Nisrina. Yang kedelapan Rila Ziara. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah hari ini sudah lengkap semua. Semoga pembelajaran hari ini nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Pesan saya jangan terlalu bergantung kepada orang lain di dunia ini. Karena apa? Karena bayangan kamu sendiri ketika gelap akan meninggalkan kamu. Jadi jangan terlalu banyak bergantung pada orang lain di dunia ini. Bayangan kamu sendiri ketika gelap pun akan meninggalkan kamu. Dia harus tetap jadi diri sendiri. Lalu untuk pembelajaran PPL siklus kedua kemarin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kemarin kan materinya tentang transducer, ada transducer input dan transducer output. Sudah pada jelas semua ya? Sudah. Pak. Ini saya sampaikan lagi, nanti takutnya ada miskonsepsi atau beda pemahaman. Terkait kemarin saya menampilkan peralatan yang merubah energi dari fisik ke listrik. Kemarin kan ada kipas angin. Jadi yang merupakan transducer itu bukan kipas anginnya, tetapi komponen yang ada di dalamnya. Komponen transducernya adalah motornya, itu dia menggerakkan kipasnya. Jadi bukan kipas anginnya yang transducer, tetapi komponen di dalamnya, yaitu motornya. Oh, yang kedua kemarin ada radio. Radio itu merubah sinyal listrik menjadi suara. Transducernya itu bukan radionya,
tetapi komponen di dalamnya yaitu loudspeaker. Itu ya, jadi jangan sampai salah menyebutkan contoh transducer nanti. Jadi kipas angin dan radio itu peralatannya, transdusernya itu di dalam dari peralatan tersebut. Kalau kipas angin, motor. Kalau radio, loudspeaker. Itu untuk penekanan materi kemarin agar tidak terjadi miskonsepsi. Untuk pembelajaran hari ini coba saya tampilkan. Apakah sudah tampil? Sudah. Ini mata pelajarannya masih penerapan rangkaian elektronika. Judul materi pada hari ini yaitu pengatur intensitas cahaya lampu DC. Ini pada kelas 11 semester genap. Coba. Sudah. Video tadi terlihat atau tidak? Terlihat, Pak. Lihat. Kegiatannya ngapain itu tadi? Tadi kan ada potensiometer dan LED ya. Kira-kira kegiatannya ngapain tadi? Mengatur apa tadi? Mengatur wiper potensiometer. Ya, yang diatur potensiometer dan ini coba saya lihatkan lagi, dilihat. Saya ulangi lagi. Nah, itu tadi setelah pencuri diputar yang terjadi apa pada Terang lampu LED? dan redup. Terang dan redup. Jadi untuk materi hari ini tentang itu tadi mengatur intensitas cahaya lampu DC. Ini peta konsep untuk pertemuan hari ini. Dari nama lain dari pengatur intensitas cahaya lampu DC itu adalah dimmer. Dimmer dibagi menjadi dua, nanti ada kecepatan, lalu intensitas cahaya. Kecepatan nanti bisa motor, bisa dinamo. Untuk intensitas cahaya nanti bisa ke lampu. Lampu ada dua di sini, AC dan DC. Untuk hari ini saya ambil ke materi yang lampu DC. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan melihat gambar kasus tilang sepeda motor yang tidak menyalakan lampu, peserta didik dapat menentukan komponen pada rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer sederhana dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mendengar penjelasan prinsip kerja light dimmer sederhana, peserta didik dapat mendemonstrasikan rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer menggunakan aplikasi Every Circuit dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan membaca LKPD, peserta didik dapat menguji rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer menggunakan aplikasi Every Circuit dengan baik. Melalui kegiatan menggunakan aplikasi Every Circuit dan membaca LKPD, peserta didik dapat membuktikan rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer menggunakan aplikasi Every Circuit dengan tepat. Itu yang keempat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tujuan pembelajaran? Nanti kalian yang pertama saya tampilkan gambar
kasus tilang, nanti kalian bisa berpendapat. Kalau tidak ada untuk modul LKPD dan link aplikasi download itu sudah saya kirimkan di grup WhatsApp semua ya. Sudah diterima semua? Sudah. Sudah, Pak. Untuk aplikasi hari ini, apakah sudah di-download semua? Yang berjudul Every Circuit. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini studi kasus Jakarta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atau FHUKI Jakarta, Eliadi Hulu, tidak terima ditilang. Mahasiswa semester 7 itu ditilang karena tidak menyalakan lampu sepeda motor. Eliadi ditilang Polantas di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur pada 8 Juli 2019 pukul 9 pagi. Eliadi ditilang karena lampu sepeda motornya tidak menyala. Eliadi mempertanyakan mengapa ia wajib menyalakan lampu padahal bumi sudah terang terkena sinar matahari. Dari teks di atas, jika lampu dihidupkan terus, ini kan otomatis pemakaian aki akan menjadi boros. Karena sebelumnya itu kalau pagi lampunya mati, motor yang lama-lama itu. Tetapi sekarang ada aturan baru, kalau siang lampunya harus dihidupkan. Ini nanti bagaimana mengatasi dari masalah ini. Kalau lampunya mati ketika siang hari, nanti kena tilang. Tetapi kalau nanti dihidupkan lampunya ketika siang hari, nanti resikonya aki motor akan cepat habis. Itu dari kasusnya. Nah, di sini yang pertama tulis pada kolom hipotesa atau dugaan awal pada LKPD berkaitan gambar di atas. Nanti didiskusikan berkelompok. Gambarnya ini tentang apa tadi? Sekilas tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang kedua, kita membutuhkan rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu sepeda motor dihidupkan pada siang hari. Ini nanti didiskusikan pada kelompok. Dan saya bantu untuk menuliskan di LKPD karena peserta didik di sini belum memiliki laptop. Kalau menggunakan smartphone nanti terlalu sulit. Jadi saya bantu untuk mengisikan form pada LKPD. Pertanyaan dari studi kasus di atas untuk didiskusikan berkelompok. Yang pertama, menentukan komponen pada rangkaian pengatur intensitas cahaya. Jadi menentukan komponennya apa saja nanti. Ini yang sederhana saja dulu. Yang kedua, demonstrasikan rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer menggunakan aplikasi Every Circuit. Ketika potensiometer dirubah resistansinya. Yang ketiga, menyimpulkan prinsip kerja dari rangkaian pengatur intensitas sederhana. Itu nanti yang akan kalian diskusikan. Seperti biasa nanti di sini ada 8 anggota. Akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Nanti yang diskusi kelompok 1 dulu, kelompok 2-nya nanti diskusi asinkron melalui platform WhatsApp. Yang kelompok 1 nanti tetap di sini dan saya bantu menampilkan LKPD untuk melengkapi yang harus dikerjakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Belum ya? Berarti nanti kelompok 2 bisa live, tetapi nanti harus siap untuk langsung gabung ketika kelompok 1 sudah selesai. Itu ya. Kelompok 1 terdiri dari siapa saja? Suaranya Yang pertama, Radia Dani. ya. Yang kedua, Indah Trisandi. Ya. Yang ketiga, Sahidayah. Yang keempat, Ainun Najib. Nah, itu untuk anggotanya ya. Ini sudah saya bantu menuliskan nama kelompok di LKPD. Mungkin urutannya ada yang berbeda. Itu untuk kelompok pertama sudah terbentuk. Kelompok kedua, Indri Mustikarini, ya, Nisrina Khairisa, ya, Lila Ziara Monalisa, Rila Ziara. Siti Khairiyah. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah terbentuk. Silakan kelompok 2 bisa melanjutkan diskusi dari pertanyaan yang saya tampilkan tadi di grup WhatsApp. Yang kelompok 1 silakan diskusi di sini. Nanti akan saya bantu untuk melengkapi. Silakan kelompok 2 bisa live dan melanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Yang belum keluar siapa ini? Kelompok 2 bisa melanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Ini sudah kelompok 1 saja ya? Atau masih ada kelompok yang lain? Nah ini, silakan mikrofonnya bisa di-on-kan untuk berdiskusi. Ini saya coba tampilkan untuk kelompok 1. Jadi yang pertama ini tulis hasil dugaan sementara di bawah. Ini menurut kalian gambarnya tentang apa? Berdasarkan berita yang sudah saya sampaikan tadi. Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Lalu apa lagi? Polisi yang menilang pesepeda motor karena tidak menghidupkan motor di siang hari. Ya. Lalu yang kedua, kita membutuhkan rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu dihidupkan. Ini maksudnya lampu, mohon maaf, saya ulangi. Ini maksudnya lampu yang dihidupkan itu lampu utama. Kira-kira membutuhkan rangkaian apa? Rangkaian pengatur intensitas cahaya.
Ada yang berpendapat lain selain rangkaian pengatur intensitas cahaya? Baik, kalau tidak ada, ini saya lanjut. Untuk yang pertama, tentukan komponen pada rangkaian pengatur intensitas cahaya dimmer. Yang pertama, siapkan modul dimmer. Yang kedua, membaca dan mencatat nama komponen pada modul di buku tulis masing-masing. Yang C, menentukan. Jadi nanti kalian mengisikan pada tabel 1 komponennya apa saja. Ini ada perwakilan peserta didik yang ingin menampilkan aplikasi FreeCircuit untuk mengerjakan tabel 1 ini. Apa yang bersedia menampilkan share screen aplikasi? Sar. Saya aja, Pak. Ditekan kembali coba Mas Najib. Ya, Pak. Yang ini. Untuk menjawab tabel 1, sebenarnya komponennya apa saja sih? Komponen minimal atau komponen paling sederhana untuk rangkaian pengatur intensitas cahaya. Ini kalian bisa menekan satu persatu komponennya. Coba Mas Najib menekan salah satu komponennya dulu. Nah, di pojok kiri bawah itu ada namanya. Bisa terlihat Ya, ya? Pak. Jadi ini merupakan rangkaian, bukan merupakan bentuk jadi dari komponen. Jadi yang tampil di sini adalah simbolnya. Nah, nanti satu persatu ditekan lalu diisikan pada LKPD dengan bantuan saya. Yang pertama apa? Itu. Potensiometer. Bentar, saya isikan di LKPD kalian. Yang kedua, PNP bipolar transistor. yang ketiga, NPN bipolar transistor. lalu Sumber tegangan. sumber tegangan. Yang terakhir, Lampu. ya, bisa sudah semua yaitu komponennya ya pada gambar rangkaian itu. Ada berapa tadi jumlahnya? 5, Pak. 5, Pak. 5.
Baik, untuk tabel 1 sudah kalian selesaikan. Sekarang yang nomor 2. Demonstrasikan rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer menggunakan aplikasi Every Circuit ketika potensiometer dirubah resistansinya. Ini sudah dibaca semua ya. Langkah-langkahnya sudah tahu ya. Di sini untuk pengaturan wiper posisi. Nah, di sini sudah tampil LKPD kalian. Sudah terlihat? Sudah. Kalau Sudah, tadi kan Pak. sudah menentukan komponen, yang sekarang lanjutannya mengatur wiper posisi. Jadi nanti wiper posisinya ada di 1%, 25%, 50%, 75%, dan 99% dengan cara drag and drop. Catat hasilnya pada tabel 2. Sekarang masuk ke tabel 2. Tabel 2 nanti yang kalian isikan ini. Potensiometernya ketika 1%, nanti resistansinya berapa. Arus yang mengalir pada lampu nanti berapa. Terus kalian menentukan intensitas cahayanya. Apakah padam, apakah sangat redup, apakah redup, terang, atau sangat terang. Untuk tabel 2 didapat dari hasil praktek simulasi pada aplikasi Every Circuit. Tabel 2 ada yang ditanyakan untuk mengisikan? Tidak, Pak. Sambil berjalan ya, nanti kalau ada yang tanya silahkan tanya. Ini Ya. silahkan perwakilan lagi, Najib atau yang lainnya untuk menampilkan Saya. aplikasi Every Circuit. HP-nya lemot, Pak. Ya, kami tunggu. Pada posisi 1%, Pak. Pada posisi 1%. Resistansinya berapa itu pada potensiometer? 10 ohm. Lalu arus yang mengalir pada komponen lampu? Berapa ampere? Berapa miliampere? $851. Posisi 1% sudah. Lalu ketika 25 kurang 1 kolom, intensitas cahaya yang terjadi Sangat itu menurut sangat terang ya. Lalu ketika posisi 25%,
Pak. Disampaikan hasilnya. Resistansinya 250 ohm. Arusnya. Arus yang mengalir 684. Intensitas cahaya pada komponen lampu. Terang. Sekarang pindah ke wiper posisi jadi 50%. Disampaikan hasilnya. Tensinya 500 ohm. Arus yang mengalir 436. Redup, lampunya redup. Disampaikan hasilnya itu ketika wiper posisi pada 75%. Resistansi 10 ohm. Dan arus yang mengalir 8. Suaranya kurang jelas untuk arusnya yang mengalir berapa? 188. Kondisi lampu sangat redup. Nah, sekarang yang terakhir di posisi 99%. Resistansinya 990 ohm. Dan arus 0. Kondisi lampu padam. Baik, data tabel 2 sudah terlengkapi. Mas Najib bisa coba mengulangi langkah tadi dari masih pada rangkaiannya. Ya, Pak. Coba diulangi lagi, wiper posisinya dari 1% tadi, di drag and drop lagi. Diulangi perlahan-lahan sampai 99%. Yang lainnya memperhatikan. Terus Mas, sampai maksimal pelan-pelan dari 1% sampai 99%-nya. Yang lainnya memperhatikan intensitas cahaya lampu itu. Sudah, Pak. Nah, coba diulangi sekali lagi. Yang lainnya sambil memperhatikan. Nanti biar bisa menarik kesimpulan dari rangkaian ini. Itu cara kerjanya nanti seperti apa.
Sudah, Pak. Oh, mohon maaf. Ini tadi sudah didapat tabel Mas Dandi, coba di-mute dulu. Mas Najib juga di-mute. Suaranya noise. Nah, ini tadi tabel 1 dan tabel 2 sudah kalian dapatkan. Ini saya tampilkan. Ini untuk tabel 1 tentang komponennya apa saja ini sudah kalian dapatkan dengan bantuan saya untuk mengisikan komponennya. Yang kedua, tabel 2 ini tadi dari posisi wiper pada komponen potensiometer dari 1% sampai 99%. Intensitas cahayanya ini bisa dilihat lagi dari hasil diskusi kalian. Ini sudah terlihat ya LKPD tabel 2. Sudah. Nah, berdasarkan tabel ini coba kalian simpulkan rangkaiannya tadi. Prinsip kerjanya atau cara kerjanya itu seperti apa untuk diisikan pada kolom ini. Jika posisi wiper potensio pada posisi 1%, maka lampu akan sangat terang. Ya. Ada yang lain? Pada posisi 1%, maka lampu akan sangat terang. Yang lainnya? Jika posisi wiper potensio pada posisi 50%, maka lampu menjadi redup. Selanjutnya. Dan jika posisi wiper potensiometer pada posisi 99%, maka lampu menjadi padam. Nah, ini berdasarkan dari data yang didapat, posisi wiper 1% atau nanti resistansinya 10 ohm, itu nanti lampunya akan sangat terang. Lalu posisi 50% atau resistansinya 500 ohm, lampunya redup. Lalu yang 99% padam. Itu untuk dari tabelnya. Lalu kesimpulan untuk dijadikan rangkuman pada materi hari ini apa? Kesimpulan global ini. Ini kan bisa disimpulkan. Tadi kan komponennya yang dirubah dari 1% sampai 99%. Nanti yang terjadi itu lampunya dari apa ke apa.
untuk bisa memberikan kesimpulan. Jadi kan dia bertahap dari potensiometernya 1%, terus ditambah sampai 99%. Yang terjadi pada lampu kan jadi sangat terang, redup, sangat redup, lalu padam. Coba susun kalimat untuk menyimpulkan untuk dijadikan rangkuman. Kalau tadi kan menyimpulkan dari tabel tadi. Yang Ya, Pak. keseluruhannya tadi. Dari komponennya ada 5 tadi yang mendapatkan potensiometer, PNP bipolar transistor, NPN bipolar transistor, sumber tegangan, lalu lampu. Saya sudah mendapatkan kesimpulannya, Pak. Baik, silahkan. Saya bantu mengisikan. Kita dapat mengetahui rangkaian pengatur intensitas cahaya atau disebut dimmer. Mengetahui Rangkaian pengatur intensitas cahaya atau disebut dimmer. baik, yang lainnya ada yang mendapatkan? Masih ada, Pak, saya, Pak. Ya. Silahkan. Komponen yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya adalah potensiometer, kita juga dapat mengetahui dan juga dapat mempraktekkan saat memposisikan wiper potensio pada 1%, Ya. maka lampu menjadi sangat terang. Dan jika posisi wiper potensiometer pada posisi 50%, maka lampu akan menjadi redup. Ya. Atau ada tambahan lain? Yang lainnya? Saya masih, Pak. Masih. Ya, Pak. Kita juga dapat mengetahui apa saja komponen yang terdapat pada rangkaian. Ada lagi? Yaitu Ada. Yaitu potensiometer, PNP bipolar transistor, NPN bipolar transistor, sumber tegangan, dan lampu.
Ada lagi? Sudah, Pak. Mungkin ada teman yang bisa menambahkan. Yang lainnya ada Dandi, Indah, Sarhidayah. Ada tambahan dari yang disampaikan Najib tadi? Sudah, Pak. Sudah setuju semua ya? Ini nanti ditentukan perwakilan salah satu dari kelompok 1. Sarhidayah, Indah, Dandi atau Mas Najib untuk menyampaikan hasil diskusi yang kalian tuliskan pada LKPD ini. Di nanti LKPD-nya ini saya kirimkan pada grup WhatsApp. Nah, setelah ini kelompok 1 akan melanjutkan diskusi lagi asinkron menggunakan WhatsApp. Jika ada perubahan nanti bisa dirubah data yang didapat ini. Karena ini nanti kelompok 2 akan diskusi di Google Meet. Karena tadi ketika kalian diskusi di Google Meet, kelompok 2 diskusinya di grup WhatsApp. Itu ya, menentukan perwakilan salah satu untuk menyampaikan hasil diskusi yang didapat dari masalah yang saya tampilkan tadi. Tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada bisa ditekan tombol lift, dilanjut pada grup WhatsApp. Ini saya kabari kelompok 2 untuk masuk ke sini. Mbak Siti Faria kelompok 2 ya? Iya. Ya, kawan-kawannya dikabari. Kelompok 1. Ini saya kirimkan hasil LKPD kelompok 1. Kelompok 2 sudah lengkap semua? Sudah, Pak. Ini saya lihat di diskusi asinkron tadi sudah banyak yang mendiskusikan. Nih saya lihat dulu di sini ada PPL ini 1% sangat terang, 25% terang, 50% redup. Nah, dari hasil diskusi dari WhatsApp tadi ada yang menemukan kendala atau kesulitan. Mungkin dalam cara menggunakan aplikasinya atau yang lainnya. Tidak ada? Tidak. Nah, kalau tidak ada ini saya tampilkan LKPD-nya ya, LKPD untuk kelompok 2. Jadi saya bantu untuk mengisikan karena kalau diisikan menggunakan HP nanti akan terlalu sulit dan mungkin memakan waktu yang agak lama. Di sini saya bantu untuk mengisikan. Yang pertama anggotanya ada Indri, Nisrina, Iya. Rila dan Siti Khairiyah ya, sudah benar ya? Iya. Lalu untuk kasusnya ini tadi. Jadi ada pengendara motor yang ditilang karena tidak menghidupkan lampu di siang hari. Terus kenapa kok dihidupkan padahal bumi sudah sangat terang, terkena sinar matahari itu tadi.
Yang pertama itu kalian menuliskan hipotesa atau dugaan awal. Gambar ini itu tentang apa? Yang kedua itu kira-kira membutuhkan rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu dihidupkan pada siang hari. Ini nanti diisikan pada LKPD. Untuk yang pertama dulu, berdasarkan diskusi tadi yang sudah kalian lakukan pada grup WhatsApp, kira-kira gambar apa di atas? Orang ditilang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, rangkaian ditilang karena tidak menghidupkan lampu motor. Tidak menghidupkan lampu. Yang lain? Kalau tidak ada, nomor 2. Kira-kira kita butuh rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu dihidupkan pada siang hari? Rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer. Ada yang ditambahkan atau tidak? Rangkaian pengatur intensitas cahaya. Rangkaian pengatur intensitas cahaya tadi yang sudah disampaikan untuk nomor 2. Yang anggota lain mungkin ada yang menambahkan dari diskusi WhatsApp tadi. Kalau tidak ada, sekarang masuk ke pemecahan masalah yang pertama dulu. Tentukanlah komponen pada rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer. Komponennya itu Tidak, apa Pak. saja? Sudah ketemu? Sudah. Ini silakan disebutkan satu-satu, saya bantu mengisikan di LKPD. Potensiometer. Ya. Lampu. Ya. Sumber tegangan. Ya. Transistor bipolar PNP dan NPN. Itu tabel 1, lalu tabel 2. Tabel 2 seperti ini. Jadi potensiometernya itu nanti ada menu untuk mengatur berapa persen. Nanti yang diisikan resistansinya pada potensiometer berapa, arus yang mengalir pada lampu itu berapa, intensitas cahaya yang terjadi pada lampu itu nanti apa. Ada 5 pilihan di sini, nanti dipilih salah satu. Dari padam, sangat redup, redup, terang, yang terakhir sangat terang. Tabel 2 ini apakah sudah didapatkan hasilnya? Nah, disampaikan satu-satu, saya bantu mengisikan di LKPD. Dari 1% dulu. Sangat terang. Untuk resistansinya berapa? 1%. 1%. Nah, ini mungkin belum tahu letaknya. Di sini coba salah satu ada yang mempresentasikan aplikasinya siapa? Biar yang lainnya nanti tahu letak-letaknya di mana. Ria. Silahkan perwakilan. Ini saya stop presentasi yang saya. Salah satu saja ya. Share screen aplikasi yang digunakan hari ini, yaitu Every Circuit. Siapa? Mbak Ria? Atau Mbak Rila? Atau Nisrina? Ria.
Silakan, Iya, Pak. silakan Siti Khairia menampilkan aplikasinya. Sudah proses Mbak Ria atau belum? Karena di laptop saya belum tampil. Atau mungkin Mbak Rila. Ini baru mau tampil. Aplikasinya Mbak Ria. Nah, yang lainnya sudah melihat tampilan dari Mbak Siti Khairia ya. Sudah. Nah, wiper position itu yang pojok kanan bawah itu yang ada segitiga angka 1 sampai 5. Berapa persennya itu nanti tabel paling kiri pada LKPD tadi. Lalu untuk resistansinya itu kalian lihat yang simbol potensiometer itu. Ada atas dan bawah resistansinya, yang diisikan itu yang atas. Lalu tadi kolom ketiga ada berapa arus yang tertera pada lampu. Kalian lihat komponen lampunya itu sebelahnya ada keterangan berapa arus yang mengalir. Lah itu nanti yang akan ditulis pada kolom ketiga. Lalu yang terakhir kolom keempat itu nanti yang kalian lihat yang terjadi pada lampu itu apa. Dari padam, sangat redup, redup, terang, dan sangat terang. Silahkan bisa dimulai dari 1% dulu, Mbak Siti Khairia. Nah itu disampaikan hasilnya berapa. Nanti saya bantu mengisikan pada LKPD. Resistansinya berapa itu? Halo Mbak Siti Khairia. Suaranya belum terdengar. Nah ini ya. Dituliskan, disampaikan hasilnya apa, nanti saya bantu untuk mengisikan di LKPD. Yang pertama itu resistansinya berapa? Halo? 10 ohm. Iya. 10 ohm untuk 1%. Kalau arusnya berapa itu? Yang tertera di 70. dekat lampu. Arus yang ada di dekat lampu itu loh. Ada keterangan angkanya. 851. Yang terjadi lampunya
Apakah padam, sangat redup, Sang redup, sangat terang. Lalu selanjutnya yang 25% digeser segitiganya itu. Sampai 25%. Langsung disampaikan ya dari resistansinya berapa, arusnya berapa, lalu intensitas cahaya yang terjadi pada lampu apa? Yang 25%. 250 Diulangi kurang jelas. Ya, 250 ohm. 684. itu apanya 684? Sangat arusnya. Ya. Lampunya Redup. Terang. Terang. selanjutnya yang 50%. 500 ohm. Arusnya 434. Lampunya redup. 25%. Tujuh ratus 750 ohm. Arusnya 188. Lampunya sangat redup. Yang terakhir 99%. 990 ohm. Arusnya 0. Lampunya mati. Nah, coba Mbak Siti Khoriyah mengulangi langkah tadi dari 1% sampai 99% perlahan-lahan. Diulangi lagi dari posisi 1%. Pelan-pelan biar yang lainnya bisa melihat ketika mengatur wiper itu nanti yang terjadi pada lampu seperti apa. Dimulai dari sekarang. Satu persen. Iya. Perlahan-lahan ke wiper posisi arah 99%. Di arah 99%, Pak. Kan dari 1% ini kamu tambah pelan-pelan di drag and drop ke arah 99%. Terus perlahan-lahan asal tidak perlu seperti tadi kan ada 1, 25, 50, 75. Ini asal pelan-pelan. Terus nah, yang lainnya memperhatikan lampunya ya. Nah, diulangi lagi 1 kali lagi, diulangi agak cepat. Yang lainnya sambil melihat
kondisi lampunya. Yang kalian lihat ini tadi, ini digunakan untuk mengisi LKPD. Jadi nanti prinsip kerjanya atau cara kerja dari rangkaian ini itu apa? Berdasarkan yang kalian lihat di sini, cara kerjanya itu apa? Tuh ya, Mbak Siti Faria bisa mengakhiri slide presentasinya. Ini saya tampilkan LKPD-nya lagi untuk dilengkapi. Nah, di sini LKPD-nya sudah tampil. Halo, LKPD-nya sudah tampil ya? Sudah. Nah, ini silakan disampaikan kesimpulan prinsip kerja dari rangkaian tadi itu apa? Berdasarkan tabel ini juga bisa. Dari potensiometernya 1% sampai 99%. Ini lampunya yang terjadi seperti ini yang kalian dapatkan. Arusnya ini, data yang didapatkan, resistansinya ini. Silakan untuk menyampaikan menurut kalian. Jadi kalau pendapat itu bebas, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Oh, maaf saya ulangi lagi, untuk pendapat itu tidak ada yang salah. Jadi jangan takut salah. Disampaikan apa yang kalian lihat tadi berdasarkan aplikasi Every Circuit. Halo? Rangkaian mengatur intensitas cahaya atau dimmer pada posisi potensiometer pada posisi 50%, maka lampu akan menjadi redup. Bentar, ini baru saya ketik. Rangkaian pengatur intensitas cahaya pada posisi 50%. Maka lampu akan redup. Yang lain? Kalau tidak ada, ini selanjutnya menuliskan kesimpulan untuk dijadikan rangkuman pada materi di bawah ini. Jadi keseluruhannya tadi dimulai dari yang pertama, tabel pertama kan komponennya apa saja di sini sudah ada. Dari potensiometer, lampu, sumber tegangan, transistor bipolar PNP dan NPN. Lalu tabel kedua dari praktek tadi menggunakan aplikasi Every Circuit, 1% dari terang, 50% redup, 99% jadi mati. Nah, di sini arusnya kan semakin berkurang dan semakin berkurang. Resistansinya perlahan bertambah, arusnya perlahan berkurang, yang terjadi dari terang menjadi redup. Ini bisa disimpulkan pada kegiatan dari ini itu apa?
Mbak Indri mungkin. Ya, siapa tadi? Intensitas. Intensitas nyala lampu dapat dipengaruhi oleh besar tegangan dari gate transistor dengan komponen utamanya NPN dan PNP. Semakin besar tegangan gate transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya dengan pengatur tegangan dikendalikan oleh potensiometer. Ya, sebentar ya, ini saya coba bantu menulis. Diulangi lagi, intensitas nyala lampu. Dapat Pelan-pelan. dipengaruhi Lanjutnya, oleh besar tegangan oleh, ya, dari gate transistor ya, selanjutnya, dengan komponen utamanya ya, NPN dan PNP. ya, Semakin besar tegangan gate, ya, transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya. ada tambahan. Yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Ya, Ke ini hasilnya ya. Nanti ini LKPD-nya saya kirim di grup WhatsApp. Dan nanti salah satu perwakilan menunjuk yang akan menyampaikan itu nanti siapa. Itu ya. Ini sambil menunggu kelompok satu untuk bergabung. Sambil kalian nanti menentukan salah satu yang akan menyampaikan itu siapa. Saya kirim dulu di grup WhatsApp hasil LKPD-nya. Sudah saya kirim di grup WhatsApp ya. LKPD-nya. Saya sudah mengabari kelompok satu untuk join kembali. Menunggu kelompok satu lengkap dulu. Mas, yang kelompok 2 siapa ini? Mas Dandi?
Saya kelompok 1, Pak. Oh iya, ya yang kelompok 1. Dan yang belum masuk siapa nih? Yang sudah ada, Sari sama Najib belum, Pak. ya tolong dikabari ya. Kelompok 1 sudah menentukan siapa tadi yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok Saya, 1. Pak. Oh iya, disiapkan dulu ya. Ya, Pak. Sambil menunggu Najib sama Sari. Ini Najib baru masuk. Tinggal Mbak Sari. Nunggu lengkap dulu. Ini Sari sudah masuk. Silakan perwakilan kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan diskusi. Ini saya stop dulu presentasi saya. Silakan tadi Mas Dandi ya. Ya, Pak. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ini kelompok lain nanti memperhatikan jika ada perbedaan nanti disampaikan hasil dari diskusi kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Mas Dandi. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, tapi kurang besar. Atau posisi HP-nya dibuat landscape gimana? Benar, Pak. Nah, ini sudah terlihat. Agak besar dikit. Sudah terlihat. Silakan Mas Dandi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk studi kasus yang poin pertama, jika lampu dihidupkan terus, otomatis pemakaian aki akan menjadi boros jika dibandingkan tidak menggunakan lampu di siang hari. Jawabannya yang pertama itu adalah gambar pelanggaran lalu lintas atau polisi yang menilang pesepeda motor yang tidak menghidupkan lampu di siang hari. Untuk yang kedua, rangkaian apa yang dibutuhkan? Rangkaian pengatur intensitas cahaya. Kelompok lain ada yang berbeda. Kelompok 2, karena hanya ada 2 kelompok ini. Sama. Hampir sama ya. Jadi untuk yang ini sama, tidak ada perbedaan. Yang pertama ini dari berita cuplikan dari Detik News. Sumbernya dari Detik News itu ada kegiatan polisi yang sedang menilang pesepeda motor yang tidak menghidupkan lampu. Yang pertama. Yang kedua rangkaiannya dari pertanyaannya itu di analoginya ketika motor-motor lama kan lampunya masih manual, belum langsung hidup. Kalau siang hari kan mati biasanya. Nah ini kalau siang hari aturannya harus hidup, otomatis nanti akinya akan boros atau penggunaannya akan lebih cepat habis. Itu butuh rangkaian apa?
Tujuannya itu nanti agar dapat mengatur lampu motor ketika siang hari tetap hidup, namun penggunaan atau dayanya yang dibutuhkan itu sedikit. Yang penting lampunya hidup agar tidak ditilang polisi. Itu tadi sudah disampaikan butuh rangkaian pengatur intensitas cahaya. Jadi nanti bisa fleksibel, cahayanya bisa diatur sesuai kebutuhan. Yang penting tujuannya tadi tidak ditilang oleh polisi. Lalu dilanjut Mas Dandi. Ya, Pak. Untuk tabel yang pertama, komponen apa yang terdapat pada rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer? Yang pertama, potensiometer. Yang kedua, PNP bipolar transistor. Ketiga, NPN bipolar transistor. 4, sumber tegangan. Dan 5, lampu. Dari kelompok 2 ada yang berbeda? Sama. Sama ya, tapi tadi PNP dan NPN-nya dibuat satu nomor tadi ya, tetapi sama di sini. Kalau tadi 4 jumlahnya, tetapi PNP dan NPN dari kelompok 2 dijadikan satu nomor, kelompok 1 ini dipisah setiap nomor. Jadi jumlahnya kelompok 1 5, kelompok 2 tadi 4, tapi sama. Untuk tabel 2 silakan dilanjut. Untuk tabel yang kedua, perubahan yang terjadi jika Weber position 1%, maka resistansinya 10 ohm. Arusnya 851 mA itu apa? Miliampere Miliampere. Intensitas cahayanya arusnya. sangat terang. Kemudian yang kedua, jika Weber position pada 25%, resistansinya 250 ohm, besaran arus 684 miliampere, intensitas cahayanya terang. Yang ketiga, jika Weber position pada 50%, resistansinya 500 ohm, arusnya 436 miliampere, intensitas cahayanya redup. Yang keempat, jika Weber position 75%, resistansinya 750 ohm, arusnya 188 miliampere, intensitas cahayanya sangat redup. Kemudian jika Weber position 99%, resistansinya 990 ohm, arusnya 0 miliampere, intensitas cahaya padam. Nah, dari tabel 2 ini, kelompok 2, apakah ada yang berbeda? Sama. Sama, Pak. Sama. Bisa dilanjut Mas Dandi yang kesimpulannya itu. Untuk kesimpulannya, prinsip kerja pengatur intensitas cahaya di bawah ini. Jika Weber posisi 1%, maka lampu akan sangat terang. Jika Weber posisi pada 50%, maka lampu akan sangat redup. Jika Weber posisi 99%, maka lampu akan sangat padam. Berdasarkan hasil diskusi yang dipresentasikan kelompok 1, menarik kesimpulan yaitu kita dapat mengetahui rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer. Komponen yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya adalah potensiometer. Jika dapat mengetahui dan mempraktekkan saat memposisikan Weber position pada 1%, maka lampu menjadi sangat terang. Dan jika posisi Weber potensiometer pada posisi 50%, maka lampu akan menjadi redup. Jika
Weber posisi pada 99%, maka lampu akan sangat padam. Kita juga mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada rangkaian, yaitu potensiometer, PNP bipolar transistor, NPN bipolar transistor, sumber tegangan, dan lampu. Dari kelompok 2 mungkin ada perbedaan pendapat dari hasil yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi di sini ada komponennya. Komponennya ada 5. Lalu komponen yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya itu potensiometer. Ada perbedaan atau hampir sama tadi? Sama ya, hampir sama ya kelompok 2. Baik, Mas Dandi bisa menghentikan presentasinya. Ya, Pak. Terima kasih. Kita kembali lagi ke materi. Ya, diskusi sudah, Mas Dandi sudah mempresentasikan. Sekarang masuk ke kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan hasil simpulan dari pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Dibaca. Kita membutuhkan rangkaian apa agar age tidak boros jika lampu sepeda motor dihidupkan pada siang hari. Kita membutuhkan rangkaian pengatur intensitas cahaya pada lampu sepeda motor. Komponen rangkaian di atas terdiri apa saja? Terdiri dari potensiometer, sumber tegangan DC, transistor PNP, transistor NPN, dan lampu DC. Prinsip kerja rangkaian di atas seperti apa? Prinsip kerjanya semakin besar tegangan ke transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Pengaturan tegangan bias transistor dikendalikan oleh potensiometer. Coba. Baik, ini sudah benar semua yang sudah disampaikan oleh Mbak Sari. Untuk lebih meyakinkan alasan dari Mbak Sari, di sini ada penguatan materi. Jadi dari rangkaian every circuit tadi, prinsipnya rangkaian dimmer ini mengatur tegangan yang diberikan untuk merubah intensitas nyala lampu menggunakan komponen transistor NPN dan PNP sebagai komponen utama. Jadi sebenarnya semuanya itu komponennya utama, tetapi yang lebih utama itu pada bagian NPN dan PNP-nya. Tadi kelompok 1 menyampaikan kan potensiometer, tapi lebih paling berperannya itu bagian NPN dan PNP. Karena semakin besar tegangan gate transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Nah, ini nanti yang berperan untuk mengatur tegangan. Ini mohon maaf salah ketik, tegangan
bias, di situ tegangan bisa. Di tegangan bias transistor dikendalikan oleh potensiometer. Jadi komponen yang paling utama itu NPN dan PNP. Semakin besar tegangan gate transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Itu untuk pembelajaran hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan materi tentang pengaturan intensitas cahaya? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak Ya. ada, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu mengukur kemampuan kalian. Nanti linknya saya kirim di grup WhatsApp, dikerjakan. Tetap masuk dalam Google Meet, nggak apa-apa, tapi kalian nanti mengerjakan. Nanti setelah menyelesaikan pekerjaan, nanti guru menyampaikan hasil yang diperoleh untuk mengukur pencapaian nilai pengetahuan. Atau hari ini tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua atau belum dari yang saya sampaikan tadi. Ini saya kirimkan dulu linknya sebentar. Sambil menyiapkan atau membuka grup WhatsApp, nanti bisa dikerjakan, waktunya kurang lebih 10 menitan. Nanti akan saya langsung tampilkan hasilnya. Sudah saya kirim, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Di grup PPL SMK Negeri 2 Kudus. Untuk tokennya PPL 2021 sudah saya kirim di grup WhatsApp juga.
Sudah ada 6 yang selesai, berarti kurang 2. Udah penilaian ya Pak Tino? Iya Bu Umi, ini sudah tahap penilaian. Peserta didik sedang mengerjakan tes kognitif. Iya, iya. Baik, ini saya sampaikan hasil dari perolehan tes kognitif tadi. Tadi ada satu peserta didik atas nama Indri Mustikor ini karena sinyalnya jelek jadi belum bisa mengerjakan. Jadi ini saya tampilkan hasil pekerjaannya 7 peserta didik. Ini hasil yang didapat, terlihat atau tidak? Halo? Ini hasil Terlihat, Pak. terlihat ya, kurang besar. Ya, Kurang besar, Pak. ya, Kurang Pak. besar, Pak. Bentar ini. Saya download dulu di Excel. Nah, ini untuk Nisrina, ini hasilnya bisa dilihat. Jadi untuk KKM-nya seperti biasa yaitu 70. Di sini ada satu peserta didik atas nama Nisrina ya, yang nilainya 60. Oke, Mbak Nisrina ada di sini? Halo? Ya, Pak. Nah, nanti untuk memperbaiki nilai kamu silakan pembelajaran hari ini dirangkum di buku tulis. Nanti kalau sudah difoto dan dikirim pada grup PPL SMK Negeri 2 Kudus. Itu ya, Ya, Mbak Pak. Nisrina. Ya. Untuk yang lainnya tadi nilainya langsung muncul ya. Langsung. Ya, langsung muncul. Jadi yang sudah di atas KKM lebih ditingkatkan lagi pembelajarannya, jangan sampai putus belajar. Jadi jangan sampai tidak belajar. Isilah waktu kalian dengan selalu belajar. Itu untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi untuk remedial tadi sudah saya sampaikan, ada satu peserta didik, Mbak Nisrina. Lalu untuk pembelajaran berikutnya tentang CCTV. Jadi mulai besok atau sekarang bisa nyicil, baca-baca dulu materi tentang CCTV. CCTV itu closed circuit television. Jadi nanti materi pertemuan berikutnya tentang CCTV. Selanjutnya saya minta tolong ketua kelas memimpin doa sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Dandi sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang positif dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, karena virus atau pandemi ini belum berakhir. Jadi kalian harus tetap menjaga diri kalian sendiri untuk menjaga di lingkungan sekitar juga. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh menekan lift untuk melanjutkan kegiatannya. Kelas berapa ini ya Pak Tino? Ini kelas 11, Bu. Ini tak suruh gabung lagi aja peserta didiknya, Bu. Biar Enggak usah. oh enggak ya. Ini kelas 11 yang sekarang sudah naik kelas 3, Ibu. Di musim liburan ini. Nggih. Ya, sudah bagus Pak, udah jalan tadi saya monitor sambil nguji. Nggih, ngapunten Ibu, waktune Enggak bersamaan apa-apa. lah. Saya hidupkan 2 piranti, 1 laptop, 1 handphone. Tapi untuk itu loh Bu, membangunkan peserta didik untuk aktif itu harus dipancing dulu. Nggak bisa langsung seperti PBL-nya gitu Bu, kalau di pembelajaran kelas ini. Iya, memang Proses. untuk proses ya Pak ya, apalagi kita kan tidak bisa bertatap langsung, bertemu langsung dengan mereka ya. Ya, jadi memang harus dipancing dulu, diberi motivasi dulu biar mereka bisa. Oke. Saya rasa gitu Pak Tino. Iya Ibu, terima Ya. kasih atas kehadirannya. Ya, saya izin ya. Oke.